keturunan lagi, amin. Sehatkan badannya, keluarganya, insya Allah dikabulkan dari segala doa dan hajat-hajatnya. Mudah-mudahan segala apapun doa-doanya, hajat-hajatnya Allah kabulkan. Segala doa-doa Habib Hamzah segala mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal. Mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk mabaruk alfa mabaruk yaumiladin mabaruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk, bareng-bareng. Mabruk alfa mabruk mabruk alfa mabruk yaumiladin mabruk. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Allah berikan kesempatan kita hidup hari ini. Allah pilih kita untuk hadir ke majelis ta'lim. Semua ini pilihan-pilihan Allah. Karena Allah yang maha membolak-balikan hati, yang muqallibal qulub. Sabit qalbi ala dini. Mudah-mudahan hati kita diteguhkan agar hadir di majelis sampai wafat kita. Amin. Alhamdulillahi qawi sultan al-wadihi burhanu al-masudi fil wujudi karamuhu yusuf isanu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyuna wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurjatihi wa syiri syari fi syaril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya hormati, guru kita semua Al-Habib Muhammad Hamzah bin Ahmad Al-Segaf. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan walafiat, diberikan keberkahan, ilmu-ilmunya bermanfaat insyaallah. Yang tadi diajarkan untuk membaca roti, berzikir kepada Allah, semoga Allah berikan turun rahmat untuk kita semua. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Insyaallah guru kita Habib Hamzah mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan insyaallah berkah selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagian yang saya cintai, yang saya hormati, Sahibul Bait. Sini ada ayahanda Abah Jajat Sudrajat, mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya beserta keluarganya. Ustaz Fauzan, insyaallah istiqomah di jalan Allah, insyaallah diberikan keberkahan, dikabulkan doa dan hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagian yang saya cintai, yang saya hormati, para ustaz, para bapak haji, ibu-ibu, Pak RT, Pak RW, masya Allah. Lurah ada lurah ya. Hadir di sini, semoga Allah berikan taufik, rahmat dan hidayah. Semoga Allah teguhkan iman Islam kita. Semoga Allah berikan ridha untuk langkah kita sampai ajal menjemput kita, diterima tobat kita, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Ana al-Fakir Raja bin Faisal bin Abdullah bin Husain Jamalulail. Alhamdulillah, ana dari timur, bukan timur tengah juga sih. Timur dalam arti dari Ambon. Manis sih. Alhamdulillah. Ana dari Ambon. Cuma pada saat lahir
pindah kulitnya. Oh, ini yang mirip. Sebenarnya dari Ambon, dari Ambon. Tapi alhamdulillah Anda bisa berkumpul sama penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dikit lagi Lebaran Idul Adha. Ada yang kurban belum? Kalau Habib alhamdulillah. Insya Allah didoain tahun depan mudah-mudahan bisa sapi. Tahun ini lagi ngebah-ngebah jenis. Tapi seharusnya kurban, tapi ya mungkin belum disiapin rezekinya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan semuanya bisa berkurban tahun depan. Amin. Sapi semua rezekinya berlimpah. Amin ya Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman ini, yang dimana di akhir zaman banyak yang kadang-kadang bingung mau kemana. Yahudi sudah meresap di setiap wilayah. Dengan apa caranya? Cara main game. Betul. Cara-cara pinjaman online. Semuanya merajalela, setiap pelosok-pelosok, kampung-kampung, kota-kota dihancurkan oleh kaum-kaum orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kaum-kaum komunis juga banyak tuh bangke-bangke di setiap lokasi-lokasi. Bang keliling. Yang susah siapa? Yang susah pasti suaminya karena pemimpin. Kadang-kadang istrinya salah pencet dapat 5 juta, akhirnya pusing tiap bulan. Makanya alangkah indahnya jika punya RW, punya RT, kalau ada gang tempelin tuh, dilarang bangke masuk. Insya Allah di kampung ini akan selamat. Bikin banner yang gede sebesar-besarnya, jadi bangke, pinjol, apapun jangan masuk. Kenapa? Untuk menjaga keluarga kita dari barang-barang yang haram, dari uang-uang yang haram. Pada saat uang itu yang haram kita beliin makanan, minuman, akhir dimakan sama anak istri kita ngelawan. Anak-anak kita akhlaknya nggak benar karena makan uang pinjol. Ini harus kita jaga. Karena dalam kitab Nasoil Ibad yang dimana Syekh Nawawi Tanara Al-Bandani yukhibuna khamsan wa yansauna al-khamsan. Cinta dengan 5 perkara sampai melupakan 5 perkara. Yang pertama perkara yang pertama yukhibuna dunya wa yansauna akhirah. Yukhibuna dunya, cinta dengan dunia sampai melupakan akhirat. Kadang-kadang kita seakan-akan wah pikirin dunia, bangun tidur udah mikirin dunia, sampai berangkat pulang kerja langsung mikirin dunia, udah mikirin gimana ntar besok kerja. Enggak dipikirin, cuman sholat, cuman menggugurkan doang kewajiban kadang-kadang. Apa yang ingat sama Allah cuman 10 menit, 5 menit doang. Berarti kalau 24 jam dalam satu hari, 10 menit dalam satu waktu berarti 5 waktu, berarti 50 menit. 23 jam 10 menit ingat dunia, kita ingat Allah cuma 50 menit. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita rubah gimana caranya untuk bisa yang dimana kita kejar dunia, banyakkan hancur. Hidup kita yang ngatur, banyakkan berantakan. Kata Allah apa? Hai manusia, jangan kau pusingkan rezekimu, aku sudah mengaturnya, kata Allah. Hai manusia, jangan kau pusingkan masalah jodohmu, aku sudah mengaturnya. Pacaran yang jauh-jauh taunya orang dekat jadi. Bertahun-tahun taunya orang dekat, kita nggak tahu. Betul kagak, Bu? Betul itu. Jangan kau pusingkan masalah kehidupanmu, aku sudah mengaturnya. Habib kemarin, Habib yang ngatur, berantakan semuanya.
Lagi tahu Allah yang udah atur, Allah udah jamin kehidupan makan minumnya anak. Allah udah jamin kehidupan istri, karena istri titipan, karena anak titipan. Begitu juga Habib juga dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah jamin. Makhluk ciptaan Allah, Allah sudah menjaminnya. Kenapa dipikirin? Allah udah atur, serahin semuanya kepada Allah. Yang bikin rusak cuman gaya hidup, betul. Gaya hidup. Handphone pengen yang bagus, padahal handphone udah ada. Beli lagi, akhirnya beli kredit. Pengen dua, dipegang dua-duanya. Betul. Tapi yang bikin rusak hidup ini cuman gaya hidup. Coba kalau kita makan, minum, yang penting dapat, yang penting bisa makan, yang penting bisa bayar token. Semuanya aman, bersyukur kepada Allah dari hal sekecil apapun. Tapi gimana biar duit ini bertambah? Biar duit ini bisa bertambah lagi, gimana caranya? Tanamlah kebaikan setiap hari. Ibarat tanam nih seperti kita nanam pohon buah mangga, kita taruh bibit, kita siram yang air yang bagus, kita siram, kita berikan pupuk, akhirnya numbuh 2 tahun 3 tahun berbuah, tinggal buahnya pasti manis karena diberikan pupuk yang manis. Tapi pada saat kita hari ini, setiap hari kita baik, kita berbuat baik, kita senyum sama orang, kita berikan tetangga nggak ada makanan, kita kasih, ada yang lebih makanan kita beri, kita punya uang kita berikan. Setiap hari kalau nggak berbuat kebaikan merasa kurang, yang dimana setiap hari kita berbuat kebaikan, setahun 2 tahun kita tinggal mati. Buahnya manis, hasilnya kita akan tuai memetik. Itu penting. Kadang-kadang nih baiknya cuma Jumat berkah doang. Jumat berkah. Wah enggak, aneh sedekahnya ntar aja hari Jumat. Taunya hari Rebo mati. Kenapa enggak tiap hari itu kita berbuat kebaikan? Makanya indah. Nih yang pertama tadi itu dalam kitab Tasawwurul Ibad, Syekh Nawawi Atanara, yuhibuna duna wa yanshauna akhirah. Cinta dengan dunia sampai melupakan akhirat. Dan yang kedua, yuhibuna hayati wa yanshauna maut. Yuhibuna hayati, cinta dengan kehidupan seakan-akan ratusan tahun, mau diberikan umur panjang. 200 tahun mau. Mau, 200 tahun cuci udah gak cicit, udah gak kenalin. Ini siapin nih. Temennya. Pada saat kita cinta dengan kehidupan sampai melupakan mati, kulun nafsi jaikatul maut, semua makhluk pasti akan mati, akan payah. Tapi bisa bahasa Sunda, tidak aja. Yuhibuna hayati wa yanshaunal maut. Kadang-kadang seakan-akan kita hidup berapa puluh tahun, ntar tahun besok kita jalan-jalan lagi, kita nggak tahu besok kita meninggal, besok kita dimandiin sama orang lain, besok kita pakai kain kafan kagak tahu, besok kita nggak mikirin bekal nanti kita buat kembali pulang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana caranya? Pada saat semua makhluk pasti akan mati, yang bisa menjaga kita pada saat kita meninggal, pahala kita terhenti gak? Terhenti. Tapi ada yang terus mengalir, ada 3. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak-anak yang soleh dan soleha. Ilmu yang bermanfaat ini, yang pertama, Bib, aneh gak punya ilmu, duduk di majelis, dapat ilmu, semuanya ada di majelis taklim. Pada saat kita, Bib, gimana aneh bisa mendapatkan ilmu bermanfaat, bisa mengalir pahala aneh kan gak bisa dakwah, Bib. Gimana caranya? Kuntum khaira umma ta'muruna bil ma'ruf. Kita rangkul sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita untuk hadir di majelis Ratib Al-Haddad.
Kita rangkul pada saat satu orang, dua orang duduk, kita ajak tuh dua orang tersebut dia berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, membaca Al-Quran, membaca sholawat, pahalanya terus mengalir buat kita yang mengajar. Mengalir juga buat orang tua kita. Nyambung pahalanya. 10 orang kalau dibilang nih, kalau model jaringan CNI zaman dulu, MLM ya. Nah seperti itu pahala. Kita rangkul teman-teman kita 10 orang yang kita ajak, 10 orang ini beristighfar buat kita pahalanya mengajar. Dia juga dapat yang datang, kita juga dapat. Itulah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita meninggal pun tiba-tiba yang dulunya semasa hidup kita 10 orang tersebut dia hadir ke majelis, kita udah meninggal, ngalir tuh pahalanya buat kita. Subhanallah. Makanya indah jika duduk di majelis taklim. Dan yang ketiga, yuhibuna khusur wa yansaunal kubra. Cinta dengan gedung-gedung bertingkat mewah, rumah-rumah mewah, yang dimana kita nggak tahu tempat terakhir kita, alamku kubur. Rumah kita cuma 2 meter. Jadi semua kita kembali, harta yang kita simpan jadi rebutan kita mati, betul? Sarung yang kita simpan, BHS kita mati, tetangga ini buat aneh. Betul? Pasti jadi rebutan. Wah, cincin semua kita ada koleksi, kita meninggal bawa tuh. Paling ada ponakan ambil 3 ya semuanya. Udah habis semuanya koleksi. Nggak ada yang kita bawa. Kadang-kadang kita memikirkan gimana caranya kita kumpulin, itu ada hisabnya. Dan yang keempat, yuhibuna mal wa yanshaunal hisab. Nah ini yang bayar 1.000 aja itu dipertanyakan dari mana dan kemana. Kita punya duit 5.000 perak, kita makan jadi apa ini? Kotoran, hilang. Dan 5.000 perak ini pada saat kita makan jadi kotoran, kita simpen, kita mati, direbut. Yang rebut siapa? Misalkan kita meninggal duluan, istri kita masih muda, yang rebut siapa? Yang makan suami yang baru. Betul kan ya? Iya. Ya mudah-mudahan kita sampai tua aja. Jangan kita meninggal pada saat saya masih muda, kawin lagi. Iya. Dan yang ke apa tadi? Masalah apa tadi? 5.000. Pada saat 5.000 tersebut, pada saat kita sedekahkan, entah ke majelis taklim, datang nih jamaah, bah, ada nitip aqua gelas nitip kopi kopinya diminum bagi orang-orang yang berzikir mengaji, nyampe sampai alam barja, sampai yang dimana di padang mahsyar nyampe juga. Pada saat diberikan air di padang mahsyar gak akan kehausan. Makanya indah Habib punya majelis seminggu 2 kali. Bukan hidup dari majelis, tapi menghidupkan majelis. Gimana caranya? Jadwal seminggu 2 kali ini, yang dimana ini jadwalnya sodakoh, bareng-bareng sodakoh. Apalagi guru-guru, masya Allah, dari bolak-balik bensin ada di lewat tol gitu. Iya lewat tol, masya Allah, kalau lewat sono gitu. Ongkos masya Allah, tenaga waktunya Habib bela, Habib korbanin. Yang dimana begitu juga, wah ini jadwalnya sodako ini. Semua pada makan, bah nih kopi, serenceng, ini pada minum semua. Antum itu akan nyampe di alam barzah sampai padang mahsyar tidak akan kehausan. Subhanallah. Nah makanya 5.000 tersebut pada saat kita sodakohkan, yang dimana pada saat kita di alam barzah, man robuka, man nabiyuka, man kitabuka, dia datang 5.000. Aku yang akan menjawab karena aku akan menjaga jasad ini.
Subhanallah. Karena apa? Karena amal. Nggak akan dia melupakan, pasti dia akan jaga kita sampai alam barzah, sampai jembatan sirat, sampai di padang mahsyar dengan memandang wajahnya Nabi Muhammad. Dan yang kelima, yuhibuna khalqa wa yanshaunal khaliq. Cinta bergantung kepada manusia sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Kadang-kadang kita beri orang seakan-akan kita yang beri, padahal itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita diberi, kita puji, padahal itu titipan dari Allah, semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah titipkan kepada wasilah orang-orang yang terbaik. Orang-orang itu yang baik itu pilihan-pilihan Allah, bukan manusia yang mau. Manusia cuma kertas kosong yang dimana Allah balikin hatinya. Walaupun orang-orang kaya sehebat apapun, dia punya duit miliaran, tapi pada saat Allah balikin hatinya menjadi baik, pasti dia berikan. Walaupun, tapi kalau Allah nggak balikin hatinya, nggak akan mungkin dia berbuat kebaikan. Makanya orang-orang yang berbuat kebaikan itulah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya indah jika setiap orang berbuat baik. Setiap hari kita berbuat baik sama siapa aja, semua kita maafkan semua tanpa kecuali. Nggak ada disisain satu kebencian, udah kita maafin. Makanya ada di zaman dulu ada kisah Abu Tomtom, Pak. Abu Tomtom di zaman Nabi Muhammad, ada kenal gak? Di sini ada Abu Gosok kali ya. Abu Tomtom ini di zaman Nabi Muhammad, di saat itu Nabi Muhammad di masjid. Ada sahabat-sahabat Nabi di saat itu lagi sholat di masjid. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi, wahai Nabi Muhammad, nanti kedatangan nanti penghuni surga. Akhirnya Rasulullah menunggu. Pada saat menunggu ada pemuda datang ke masjid cuma sholat 2 rakaat sholat sunnah. Setelah itu akhirnya pemuda tersebut keluar. Rasulullah bilang kepada sahabat, itu tadi penghuni surga, itu yang pemuda. Subhanallah. Pada saat keluar udah selesai, keesokan harinya disampaikan lagi sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, nanti ada kedatangan penghuni surga. Ditungguin lagi, pada saat itu datang pemuda tersebut yang kemarin sholat, dia datang lagi. Kata Rasulullah, itu penghuni surga. Sampai sahabat penasaran. Sahabat penasaran itu yang bernama Abdullah bin Umar. Sampai Abdullah bin Umar mengejar pemuda tersebut, apakah aku boleh menginap di rumahmu? Boleh. Siapa namamu? Aku Abu Tomtom. Akhirnya berjalan ke rumah Abu Tomtom. Menginap sehari, 2 hari, 3 hari, dicek setiap malam begadang Abdullah bin Umar, kagak ada yang spesial ibadahnya. Sholatnya udah biasa aja. Jam 1 dia tungguin masih tidur Abu Tomtom. Jam 3 dia bangun Abu Tomtom, dia sholat tahajud sampai lanjut ke subuh. Ditungguin, nggak ada yang spesial. Ini apa nih kehebatannya sampai Rasulullah diberikan, dia dijuluki penghuni surga yang udah ada namanya di surga. Subhanallah. Hari keempat, namanya juga kalau kita nginep 3 hari, kalau 4 hari kelewatan. Nah, nyusahin tuan rumah, betul. Pada saat 3 hari tersebut, izin pulang Abdullah bin Umar sampai bertanya penasaran, wahai Abu Tomtom, engkau ditunjuk sama Nabi Muhammad, engkau penghuni surga. Setiap hari aku nungguin, gak ada ibadahmu yang spesial. Lalu apa yang ada di dalam dirimu, ibadahmu yang spesial sampai Rasulullah menunjuk kamu penghuni surga? Wahai Abdullah bin Umar, ibadahku biasa, amalanku biasa, yang dimana setiap aku mau tidur, aku berwudu menghadap kiblat, yang dimana aku berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, ya Allah, hari ini, pada saat hari ini siapa yang menjolimiku, siapa yang menghinaku, siapa yang aku sakitin, aku maafkan semua ya Allah, tanpa kecuali. Jadi Abu Tomtom amalannya semua diberikan maaf.
tanpa menyimpan kebencian, akhirnya diberikan sama Rasulullah penghuni surga. Kita maafin, nggak ada kita benci-benci sama orang, insya Allah itulah penghuni surga amalannya Abu Talha. Dan kita bergantungnya kepada Allah. Makanya Allah ini begitu sayangnya kepada hambanya pada saat kita bangun tidur. Coba kita jangan bangun tidur, kita baca doa bangun tidur harus Alhamdulillahilladzi. Terus kita bangun tidur, kita berdoa, habis sholat subuh selesai, kita berzikir kepada Allah, duduk melihat langit. Ya Allah, hamba bersyukur mataku, aku bisa diberikan kesempatan untuk melihat, hatiku ingat kepadamu, langkahku ya Allah, kakiku bisa berjalan, nafasku lega ya Allah, nikmat yang begitu besar yang Kau berikan hari ini ya Allah, hamba berterima kasih ya Allah. Puji Allah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di saat kita bertasbih, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, insya Allah di pagi hari kita isikan waktu kita buat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita keluar rumah mau aktivitas bekerja, ya Allah ridhoi setiap langkahku ya Allah. Ini semua izin nama Allah. Setiap di jalan kita bersolawat kepada baginda Nabi, karena Allah ciptakan dunia ini dan seisinya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul akhlaq. Yang dimana pada saat kita melangkah, semua kita bersolawat dalam perjalanan kerja. Setiap kita aktivitas kita ingat Allah. Pada saat kita pulang ke rumah, ya Allah, berikanlah keberkahan ya Allah, berikanlah kesehatan ya Allah, agar hamba bisa berjumpa dengan keluarga hamba ya Allah. Balik sampai rumah baca qul al-falaq anas sampai masuk rumah, insya Allah dikelilingi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semua ingat Allah. Jika kita ingat Allah, Allah akan sayang sama kita. Kadang-kadang kita ingat, pikirin, ya Allah gimana ya makannya, gimana nih makanan nanti besok gimana. Udah semua serahin ke Allah, semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Kalau Allah ridha, Allah kasih. Jika pengen, kadang-kadang kita doanya pengen minta duit jutaan, ratusan juta, betul, sedekahnya 2.000 mana dapat. Kita umpan ikan cere, dapatnya pengen kakap, nggak mungkin deh, paling lindung. Iya, segala apapun yang kita tanam ya pasti. Kita mancing apapun pasti kita dapat, tergantung umpannya. Betul. Makanya pesan Habib, bikin dunia ini cemburu. Kita kejar akhirat, biar cemburu dunia ngikutin kita. Biar dunia ini ngejar-ngejar kita. Jangan kita mulu yang ngejar dunia, sedangkan dunia kita pasti akan tinggalin. Kejar akhirat, dunia mengikuti pastinya. Gimana caranya dunia ini bisa cemburu sama kita, mudah-mudah kita? Paham gak? Caranya bagaimana? Ingat Allah terus. Ingat Allah dan Habibuna Muhammad. Apapun kita melihat orang kaya senang, belum tentu dirinya tenang. Tapi kalau kita tenang hati kita, insya Allah semua akan senang kehidupan kita. Hati tenang pasti akan senang. Gimana hati tenang? Karena di hatinya ada Habibuna Muhammad. Coba kalau kita di hati kita ada Habibuna Muhammad, la ilaha illallah Muhammad. Coba kalau hati kita dan kita selalu berzikir, bersolawat kepada baginda Nabi, kekaya apapun, orang kaya apapun kita nggak nafsu. Tapi kalau walaupun kita hidup miskin, merasa diri kita kaya, karena di hatinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu indah. Tanamkan di hari ini sampai wafat, untuk menanamkan rasa hati kita kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang penting. Semua pasti akan kaya. Orang kaya pasti kalah dengan hati yang tenang, dengan di dalam hatinya menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang penting.
Ya, itu aja. Mudah-mudahan yang kita mengucap kata tauhid, insya Allah diberikan kesehatan walafiat, diteguhkan iman Islam kita. Semoga kita wafat yang dimana wafat kita diterima tobat kita. Jangan diwafatin kita belum diterima tobat kita. Semoga Allah ridhoi kita, wafat kita husnul khatimah, bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Yang hadir di sini semuanya bisa berkumpul di taman surga, bisa berkumpul di taman surga, bisa berkumpul dengan Rasulullah, bisa berkumpul dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa para guru-guru kami ya Allah. Ampunilah keluarga keturunan kami ya Allah. Muliakanlah orang tua kami. Jika orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, tempatkanlah di taman surga bersama Nabi Muhammad. Agar orang tua kami yang meninggal ya sudah meninggal ya Allah, agar di alam barzah diberikan syafaat Nabi Muhammad. Jika orang tua kami yang sekarang sudah di alam barzah ya Allah, pahala kami duduk di majlis agar bisa menyelamatkan di alam barzah. Agar orang tua kami ya Allah diberikan rahmat-Mu ya Allah. Di saat hari ini kami punya uang ya Allah, kami belum sempat membahagiakan orang tua kami. Kami belum sempat bikin tersenyum orang tua kami. Kami belum sempat mengajak ke tanah suci Mekah ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Apakah pantas kami belum sempat membahagiakan orang tua kami? Kami dapat syafaat Nabi Muhammad. Apakah pantas diri kami belum sempat membahagiakan orang tua kami ya Allah? Apakah kami pantas duduk di taman surga ya Allah? Ampunilah kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah ya Allah. Kami rindu dengan nasihat-nasihat orang tua kami ya Allah. Kami rindu dengan senyumannya ya Allah. Di saat hari raya Idul Adha, kami rindu dengan cium tangannya ya Allah. Kami rindu dengan pelukannya ya Allah. Kami rindu dengan makan bersama orang tua kami. Tempatkanlah orang tua kami di taman surga. Berikanlah syafaat-Mu ya Rabb. Berikanlah rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah agar orang tua kami ditempatkan di taman surga bersama Habibuna Muhammad. Astaghfirullah. Di saat orang tua yang masih hidup, dia membimbing kami, mendidik kami, menjaga kami, menyayangi kami, memberikan makan minuman untuk kami dan pakaian, mencekolahkan kami. Orang tua yang masih hidup sekarang mungkin sakit-sakitan, mungkin kulitnya makin menua, mungkin langkahnya tidak bisa menjauh-jauh karena mengurusi kami dari kecil.
memikirkan sekolah kami. Ya Allah, sehatkan orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, agar kami bisa mengajak ke tanah suci Mekah bersama-sama ya Allah, agar orang tua kami bisa kami ajak salat di makam Rasulullah. Sehatkan ya Allah, agar kami bisa membahagiakannya ya Allah, agar kami bisa membahagiakan orang tua kami yang masih hidup. Astaghfirullah. Ya Allah, biarkanlah orang tua kami yang mengkafani jenazah kami, yang menyolati jenazah kami. Kami tidak mau jika orang tua meninggalkan kami. Biarlah kami yang meninggal duluan, biar kami diridhoi nama orang tua kami yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah keturunan-keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah, cinta dengan Al-Quran, cinta dengan ulama-ulama. Ya Allah, kami hamba yang doib ya Allah, kami hamba yang berlumur dosa, kami hamba yang penuh maksiat, kami hamba yang selalu hati sering hasud, asli hati sering iri, sering dengki. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli, angkat tangan semua. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doain orang tua. Rabbi firli, semoga orang tua kita ditempatkan di taman surga. Yang masih hidup disehatkan, dipanjangkan umurnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ingat dosa-dosa kita, mengingat tentang kematian. Insyaallah apapun keadaan pusing pun, kalau ingat mati, insyaallah semua pasti akan ingat Allah kalau sudah ingat mati. Kita bareng-bareng untuk bareng membaca kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah,
Asyanadra ya Allah, Asyarahmah ya Allah, Asyanadra ya Allah, Asyarahmah ya Allah. Anta berkafi majelis diberkati Rasulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Alaikum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.